Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Nurdani dari kelas 12 RPL 3. Di sini saya akan mempresentasikan tes teori yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ada deskripsi project. Jadi di sini kami kelompok Forgreen Company membuat sebuah aplikasi Forgreen yang berbasis aplikasi Android yang berbasis informasi yang memberikan informasi yang menyeluruh mengenai hidroponik, biopori, penanaman 1000 pohon, dan pembasmian hama tanaman yang diringkas secara sederhana. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mengetahui cara pemberdayaan lingkungan sehingga semua permasalahan di lingkungan sekitar dapat berkurang bahkan dapat teratasi dengan aplikasi ini. Perilaku pencemaran lingkungan yang dilakukan sebagian masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Contohnya saja seperti banjir, polusi udara, dan lain sebagainya. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peduli lingkungan, yang contohnya saja pembuatan hidroponik, biopori, penanaman 1000 pohon, dan pembasmian hama tanaman membuat kami ingin memecahkan permasalahan tersebut. Target pasar yang dituju ialah kalangan petani hidroponik berusia 25-30 tahun untuk mendukung penghijauan dan market green secara digitalisasi dan pelajar tentang SMP sampai dengan SMA atau SMK yang ikut serta melaksanakan penghijauan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi kami adalah yang pertama ada register, login, account, lalu fitur chat, terus ada fitur typo, hidroponik, borangan, 3R atau reuse, reduce, recycle, dan hantam. Ini buat informasi dari aplikasinya. Lalu ada fitur shop buat jual beli, fitur news update buat mengcrude atau menambahkan berita baru. Lalu ada fitur community. Di community ini buat organisasi-organisasi mengenai pemberdayaan lingkungan. Yang kedua, alasan kami membuat proyek tersebut adalah karena aplikasi Forgreen ini adalah karena perilaku pencemaran lingkungan yang dilakukan sebagian masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Contohnya saja seperti banjir, polusi udara, dan lain sebagainya. Untuk teknologi teknologi apa saja yang Anda lakukan saat pengembangan aplikasi? Yang pertama ada Android Studio. Database-nya menggunakan Firebase, sementara bahasa pemrogramannya menggunakan Dart dan framework-nya menggunakan Flutter. Lalu di sini ada langkah-langkah persiapan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama ada install Android Studio. Download Android Studio terlebih dahulu. Setelah diinstal nanti bakal ada welcome dan klik next. Setelah klik next, centang Android Virtual Device jika ingin memasang emulator Android Studio. Kita klik next lagi. Tadi klik next, maka akan masuk ke dialog penyimpanan software. Bisa disesuaikan dengan keinginan, namun disarankan di lokasi C atau di lokasi program. Nah, di sini klik install untuk memulai proses instalasi. Nah, di sini setelah proses install selesai, klik custom, centang custom. Lalu kalian bisa memilih tema, mau tema yang gelap atau tema yang terang. Setelah itu klik next. Dan di halaman SDK ini centang hal yang diperlukan, lalu verify setting. Kita next dulu. Verify settingnya, kita klik finish dan tunggu hingga proses selesai, maka Android Studio berhasil diinstal. Namun di Android Studio ini tidak otomatis terpasang framework Flutter, jadi kita terlebih dahulu harus menginstalnya dulu. Pertama-tama download SDK Flutter di web Flutter. Nah, masuk saja ke flutter.dev.install window. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya install yang Windows-nya.
klik ini, maka akan otomatis terdownload si SDK-nya. Selanjutnya ekstrak SDK yang tadi di-download, karena saya sudah punya dan sudah diekstrak di sini. Nah, ini hasil ekstrakan si SDK tadi, disimpan di C atau di program, lokasi program kalian. Selanjutnya update pet environment, copy dari Flutter tadi masuk ke folder bin, lalu copy lokasi filenya. Pertama-tama masuk dulu ke penyimpanan Flutter tadi, Flutter, masuk ke bin dan copy penyimpanannya. Lalu kalian bisa search di sini edit environment. Klik lalu environment variable, di sini tinggal cari pet, lalu edit dan tambahkan saja hasil kopian tadi ke sini. Setelah selesai, klik OK. Nah, lalu buka Android Studio dan install plugin Dart dan Flutter-nya. Di sini saya sudah menginstal plugin Dart dan juga Flutter, cuman saya belum update. Nah, setelah dipasang, buka di pad, buka terminal dan ketik Flutter Doctor di sini. Nah, di Flutter ini, lalu ketik Flutter Doctor, cmd dan karena di sininya cukup memakan waktu yang agak lama. Nanti apabila tampilannya seperti ini, maka otomatis si Flutter-nya sudah terinstall di Android Studio maupun Visual Studio. Apabila sudah di-download si package atau plugin Flutter di Android Studio-nya. Setelah itu, untuk menggunakan emulator dari Android atau dari HP kita, pertama nyalakan USB debugger, buka pada setelan, ada di sebelah sini. Kita ke home dulu, lalu cari setelan, lalu sistem, tentang ponsel, dan cari nomor build. Klik, karena saya sudah menjadi developer, otomatis kita kembali pada sistem dan buka lanjutan, lalu akan muncul pilihan opsi developer. Nah, di sini scroll ke bawah. Nah, centang si USB debugging ini. Apabila sudah dicentang, maka handphone dapat digunakan sebagai emulator untuk Android Studio ataupun Visual Code, seperti yang saya lakukan ini. Selanjutnya ada IRD. Di sini IRD-nya ada user, di mana user dapat memilih banyak. Di sini ada fitur intip foreground, ada Hubthumb, 3R, hydroponic, typo, dan burangan. Si user ini memiliki atribut nama, ID user, email, telepon. Dan juga user dapat bergabung ke klub foreground yang memiliki atribut alamat dan deskripsi. Lalu si user juga dapat menerima banyak notifikasi yang beratribut isi pesan dan ID pesan. Si user juga dapat memposting, baik itu posting di forum yang ada atributnya judul, jenis, dokumentasi, tanggal, dan isi, ataupun posting berita. Ada judul, isi berita, dokumentasi, jenis, dan tanggal untuk atributnya. Selanjutnya ada use case dari foreground. Di sini si user juga bisa membuat terlebih dahulu akunnya, registrasi ataupun login user, dan divalidasi oleh sistem. Setelah tahu akunnya sudah terdaftar atau belum,
maka di-extend ke homepage aplikasi. Nah, di homepage aplikasi ini ada hydroponic, di-include, masuk ke sejarah, tips and trick, langkah, kelebihan. Kembali lagi di homepage ini ada hub tab, include, sejarah, tips and trick, langkah, kelebihan. Homepage lagi ada Taripo, sama ke sejarah, tips and trick, langkah, kelebihan, ada 3R. Lalu di homepage ada highlight. Di highlight ini memunculkan e-commerce dari Forgreen. Kita buka aja. Mendapat email. Lalu login. Ini homepage tadi yang ini. Ada hydroponic, Hamtam, Taripo, Borangan 3R, yang mana akan masuk ke pilihan ini, ke layout ini. Lalu ada highlight, terus highlight, e-commerce Forgreen, bibit, nutrisi tanaman. Lalu ada keranjang ke e-commerce Forgreen. Terus ada message juga. Lalu fungsi search, location, dan juga top trending. Top trending ini di-input ke news Forgreen. Lalu di sini juga ada community, yang dimana di community ini di-extend ke hydroponic. Hydroponic akan masuk ke sejarah, tips and trick, langkah, dan kelebihan. Lalu ada terkini juga. Terkini di sini ada news Forgreen, list club Forgreen. Dari terkini itu ada news Forgreen di sini ya. Lalu ada trending hydroponic. Di trending ini masuk di-include ke news Forgreen juga. Lalu ada club, list club Forgreen. Terus ada forum, timeline forum Forgreen. Lalu ada juga notifikasi. Di sini ada list notifikasi dari Forgreen. Terus ada news update, yang dimana ini di extend ke tips and trick. Lalu opini farmer dan review produk ini masuk ke news Forgreen. Opini farmer juga news Forgreen, dan tips and trick juga news Forgreen. Untuk di profile ini di extend ke toko saya, member class, reward, poin, kupon, pesanan. Di toko saya di include ke e-commerce Forgreen. Lalu di pesanan di include ke list produk pemesanan. Terus pembayaran di include ke list produk pemesanan. Riwayat transaksi include ke list transaksi. List history transaksi. Di forum include ke timeline Forgreen. Di review hydroponic ke timeline Forgreen. Lalu ada juga di profil ini pengaturan akun, yang mana mengextend ke undang teman, customer support, nilai aplikasi, minta info akun, pengaturan notifikasi, privasi dan keamanan, verifikasi 2 angka, dan bahasa. Lalu di profile juga mengextend ke chat dengan Forgreen atau chat dengan developer. Di sini ada activity diagram yang saya kerjakan ya di sini, yang dimana ada fitur chat. Fitur chat ini dapat menginput pesan dari si user 1, menginput pesan, lalu si pesannya tersimpan di sistem, dan si user 2 dapat menerima pesan. Si user 2 juga dapat mengirim pesan ke si user 1 yang telah mengirim pesan ke user 2. Untuk di hydroponic ini ada halaman utama, masuk ke hydroponic, lalu ada tips and trick, sejarah, kelebihan, dan manfaat. Terus ada fitur borangan juga di halaman utama, fitur borangan, tips and trick, sejarah, kelebihan, dan kekurangan. Terus ada fitur 3R atau reuse, reduce, recycle. Halaman utama masuk ke fitur hydroponic, ada tips and trick, sejarah, kelebihan, dan manfaat.
Lalu fitur hamtam atau hama tanaman, yang dimana masuk ke halaman utama. Fitur hamtam ada tips and trick, jenis-jenis, dan cara pemasmian. Untuk di Taripo ada halaman utama, masuk ke fitur hidroponik, tips and trick, sejarah, kelebihan dan manfaat. Di sini ada apa saja tugas Anda pada kelompok. Yang sudah selesai saya lakukan itu adalah kita ke homepage dulu. Nah, yang pertama layout hidroponik, hamtam, Taripo, borangan, 3R. Nah, untuk 3R ini bekas dari kemarin tes PKK ya. Saya belum betulin lagi. Lalu ada layout profile. Nah, ini untuk profile. Terus ada layout message. Terus ada search message juga. Lalu kita coba search ya, biar bisa masuk ke layout chat. Kita klik message. Nah, ini untuk layout chatnya. Dan juga ada fungsi chat, yang mana fungsi chat ini sudah bisa berjalan ya. Terus yang belum diselesai dilakukan itu ada layout untuk trolley, chat seller, layout checkout, dan layout order sukses. Nah, ini ada melakukan pengujian terhadap fitur aplikasi. Yang pertama ada hidroponik, program menampilkan informasi mengenai hidroponik. Hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan layout dari hidroponik seperti ini. Yang kedua ada hamtam, program menampilkan informasi mengenai hamtam. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan layout dari hamtam. Ini hasil yang didapatkan juga samanya sesuai. Lalu ada Taripo, program menampilkan informasi mengenai Taripo. Terus ada hasil yang diharapkan sistem menampilkan layout dari Taripo. Lalu ada borangan, program menampilkan informasi mengenai borangan. Sistem menampilkan layout dari borangan. Lalu ada 3R, program menampilkan informasi mengenai 3R. Sistem menampilkan layout dari 3R. Selanjutnya ada search user. Kita coba. User mencari nama user yang sudah terdaftar. Tadi itu masuk sebagai user dummy, kita coba search nama dia. Maka sistem menampilkan layout dari search set dan menampilkan data dari user yang sudah di search. Ini data yang user yang sudah di search tadi. Ini juga sesuai ya. Lalu ada chat, user dapat mengirimi pesan kepada user lain. Sekarang kita coba message. Ini kita coba message ke user ya dia. Sini udah banyak ya. Kita coba pertama. Lalu kirim. Kembali. Di sini nggak kelihatan ya. Kita coba lagi, kelihatan. Pertama, kembali. Nah, ini yang tadi dikirim pertama ya. Sistem menampilkan layout dari chat dan dapat mengirimi pesan kepada user yang telah di search. Selanjutnya ada message, yang mana user dapat di chat. User yang sudah di chat akan tampil di halaman chat dan bisa di chat dengan mengklik si user. Untuk mencobanya, kita coba dulu dengan logout akun dummy ini dan masuk sebagai akun Yatia yang sudah dikirimi pesan tadi. Kembali, lalu login dan masuk ke message. Dari message, user yang sudah di chat akan tampil di halaman chat dan bisa di chat dengan mengklik user.
Tadi itu masuk sebagai dummy, yang sebelumnya yang sudah mengirim pesan ke Yati ya. Nah, si dummy akan muncul di sini. Sistem menampilkan layout dari message dan menampilkan data dari user yang sudah dikirimi pesan. So, kita coba user dummy, apakah pesannya muncul. Tadi itu pertama. Nah, maka si pesan pertama ini muncul. Kedua, sekarang kita kirim kedua. Ini pertama juga muncul, kita kirim lagi supaya kelihatan. Keduanya muncul. Begitupun sebaliknya dari layar akun si dummy-nya. Mungkin segitu saja tes teori yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.